Halo, selamat datang kembali di Belajar Art bersama Coach Ivan. Sebelumnya kita sudah belajar filosofi, ya, filosofi dalam belajar art, ya, didasarkan oleh dua pernyataan John Chambers, ya, salah satu bapak art kita. Oke, jadi dua pernyataannya itu yang pertama adalah tadi saya udah kasih lihat di monitor. uh, segala sesuatu yang ada di art itu adalah objek. Oke, yang pertama. Pernyataan keduanya, segala sesuatu yang terjadi di art adalah pemanggilan fungsi. Di kata kuncinya objek dan fungsi. Jadi ini adalah jiwa dari dalam menggunakan art, ya. Kalau bisa menjiwainya, kita siap menggunakan R sebagai ekstensi dari kalkulator. Oke, kita lihat bagaimana. Kembali ke monitor. Oke, dalam kebanyakan penggunaan R, ya, objek yang kita temuin itu ada 3 saja, ya, yang sering kita temui. Pertama, objek bilangan atau yang R-nya disebut numerik, kemudian string atau teks di R disebut objek karakter, dan yang ketiga adalah objek logika atau di R disebut logical, ya. Oke, saya akan lebih banyak bicara tentang dua pertama saja, ya. Kemudian fungsi. Jadi sekali lagi ingat, fungsi adalah pengolah objek-objek, ya. Dia mengolah objek-objek, entah itu numerik, karakter, ya, logical, dan sebagainya. Ya, fungsi, ingat sekali lagi, fungsi juga merupakan objek di R, ya, bisa diolah juga oleh suatu fungsi. Oke. Jadi 3 objek utama di R. Pertama, bilangan. Ini mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya udah terbiasa. Jadi kalau di blok, tekan Ctrl R, R akan menafsirkannya sebagai bilangan, ya. Jadi kayak P juga kita ketik, dia langsung otomatis bilangan P 3,14 dan seterusnya. Oke, itu bilangan. Nah, objek yang mungkin jadi ini belum dikenalkan sebelumnya, ya, adalah objek karakter, ya. Jadi gimana menyatakan suatu objek sebagai karakter? Ya, maksudnya ya sesuatu sebagai objek karakter. Oke, jadi caranya gunakan tanda kutip, ya, di depan dan di belakang, ya, baik tanda kutip tunggal maupun ganda, ya. Yang penting konsisten kalau, ya, pembuka dan penutupnya. Oke, jadi ini kalau kita blok, ya, dari sini sampai sini. Oke, jadi kita lihat hasilnya. R menerjemahkan ya huruf A kecil ini ya sebagai objek karakter. Ya, kalau R menampilkan outputnya, ya, di R console dengan menggunakan tanda kutip seperti ini, artinya R menerjemahkannya sebagai objek karakter. Nah, yang paling penting yang berikutnya ini, ya, jadi angka itu tidak selalu merupakan objek bilangan, ya. Jadi dia R-nya menginterpretasikannya sebagai objek karakter. Jadi kita kalau dia sebagai objek karakter, kita nggak bisa lakukan operasi penjumlahan. Kalau nggak percaya, kita bisa coba saja. Jadi kayak ini, 1, Ctrl C, Ctrl V, ya, ditambah Ctrl V lagi, ya. Ini 1 tambah 1 kayak ini, si R-nya bengong. Oke, error, ngambek dia. Oke, jadi ingat sekali lagi, angka itu bisa menjadi objek bilangan maupun karakter, ya. Oke, angka bisa digabungkan dengan huruf, ya.
Dan kemudian ya selain angka dan huruf, ya tanda spasi pun akan dianggap sebagai karakter di R. Oke, bisa lihat hasilnya. Ya, tanda baca, tanda titik, tanda seru dan sebagainya itu juga bisa menjadi bagian dari objek karakter. Oke. Nah, ini pernyataan yang terakhir ini ya. Kita ya objek yang terakhir ini objek string yang menyatakan apa? Ya WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Ya, sekarang masa pandemi ya. Jadi ya lebih banyak kesempatan di rumah. Ya mau ngapain? Ya mungkin belajar art toh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Oke. Nah, terkait dengan pandemi ya, pandemi COVID-19 ini. Nah, ini lihat di bawah ini ya, huruf-huruf ini. Ya, yang panjang ini ya, objek karakter panjang ini. Ya, mulainya di sini, selesainya di sini, dan kalau saya kecilin panjang banget ya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah DNA-nya virus COVID ya. Dari mana saya peroleh ini DNA virus ini ya. Jadi kalau mau Anda cari itu ketik saja di Google Gene Bank ya. Gene Bank ya. Ini Genbank. Oke, enter. Itu nanti muncul yang pertama ya, hasil pertama diklik saja. Oke, nah ini otomatis nukleotida. Nukleotida itu istilah lain untuk apa? DNA. Jadi DNA itu adalah sekuen nukleotida. Sekuen DNA sama sekuen nukleotida itu sama. Ya, istilah di biologi, di bioinformatika. Oke, itu bidang yang spesialisnya saya. Oke, jadi kalau mau dapetin DNA-nya virus COVID tadi, ketikkan oke, ini yang saya ambil tuh COVID Wuhan. Jadi uh, virus yang pertama kali diisolasi. Ya. Jadi ya ini representasinya pakai garis saja. Ini huruf yang panjang tadi ya. Itu direpresentasikan sebagai garis ini. Itu maksudnya DNA-nya. Oke, dan yang box-box di bawah ini itu protein yang dihasilkan oleh virus DNA virus ini. Oke, yaitu nanti mungkin dalam kesempatan lain saya akan menjelaskan khusus bioinformatika. Nah, kalau sekarang kita mau ambil apa DNA-nya saja. Nah, total DNA-nya itu disebut genom. Nah, ini kita klik aja genom dari si virusnya ya. Jadi dapat ini halaman ini ya. Nah, ini protein si virus ya, ada 1, 2 dan seterusnya. Oke, dan yang terakhir di halaman di terakhirnya ini adalah DNA virusnya yang saya ambil ya, yang ada di R tadi. Oke ya. Ya, yang lain-lainnya informasi tentang si virusnya. Oke. Jadi ini untuk objek apa yang saya format tampilan yang saya ambil adalah FASTA text di sini pilih. Oke, dan ini ya tinggal saya copy paste baris pertamanya saya abaikan. Ya, ini informasi tentang DNA-nya. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, ini juga di R merupakan objek karakter. Tapi kita lihat lama sekali si R-nya mengenal sebagai objek karakternya ya. Ya, nanti cek oke benar ya. Jadi R-nya menampilkan output seperti ini artinya R menafsirkan objek yang kita tulis ini sebagai objek karakter panjang. Nah, berapa panjang itu nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Oke, untuk
objek ketiga, logika, ya uh, ini mudah-mudah gampang ya. Jadi objek logika ini cuma ada dua nilai saja ya, yaitu true atau false ya. Bahasa Indonesianya benar atau salah. Oke, cuma dua nilai ini ya, nggak ada nilai-nilai yang lainnya. Oke, bandingkan dengan bilangan dan karakter, banyak sekali kan kemungkinan. Tapi kalau objek logika cuma dua kemungkinan ini ya. Jadi kalau kita blok, jadi true akan diinterpretasikan sebagai true, false sebagai false. Jadi ini objek logika di R. Ingat, nulisnya harus huruf besar ya. Kalau huruf kecil, R-nya error. Oke, jadi ini kita bicara lebih banyak nanti di sesi berikutnya. Oke, di sini saya memberikan catatan untuk objek numerik dan karakter. Ya, yang pertama, ya, tidak semua cara ya yang kita tahu dalam menulis bilangan bisa dimengerti oleh R. Nah, kemarin di sesi sebelumnya 5% gagal toh, si R bingung apa ini. Oke. Nah, ini yang disebut dengan pecahan campuran ya. Yaitu saya baru nyontek juga dengan Google. Sebenarnya saya udah lupa juga ini pecahan seperti ini disebutnya apa ya, pecahan campuran. Jadi tidak dikenal oleh R juga ya. Jadi hati-hati, R itu ya ada cara penulisan yang dia tidak mengerti. Oke, tapi R masih bisa mengerti dengan pecahan biasa ya. Ya kemarin ini sebenarnya ya kita udah mengenal ya, tapi langsung dikonversi oleh R sebagai desimal, langsung dihitung ya. Pecahannya langsung dihitung ke dalam bentuk desimal. Oke. Jadi itu catatan pertamanya ya, hati-hati dalam menuliskan bilangan. Oke, yang kedua, nah ini kan karakter tadi kan pakai tanda kutip ya. Tapi kalau kita punya objek karakter yang mau kita tulis ya dengan tanda kutip gitu, gimana? Ya, kita coba ya. Ya kayak pernyataan kutipan dari Walt Disney ya, pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka ya. Jadi ini error, jadi kita kasih tanda kutip depan dan belakang, dan ini gara-gara ini R-nya bingung ya, ini di mana sih mulai dan akhirnya ya. Jadi kita dapat masalah ya waktu objek karakter yang kita mau ya memuat tanda kutip. Nah, ini pernyataan yang kedua, ini kutipan dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan ya, Pak Nadiem. Jadi belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi, saatnya kita melakukan berbagai eksperimen, inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani dan belajar dari COVID-19. Oke, dari saya ya belajar R saja. Oke, jadi error juga ya. Jadi gimana memecahkan masalah ini? Oke, ada dua cara. Oke, jadi supaya R nggak bingung, jadi kalau tanda kutip yang akan menjadi bagian dari objek karakter itu harus kita beri tanda slash ya. Oke, jadi kasih tanda slash yang bagian dari objek karakternya. Jadi yang di dalam ini ya, ada dua ini. Oke, jadi kalau kita blok Ctrl R, ini yang pertama cuma komentar, R nggak akan melakukan apa-apa terhadap komentar ya. Oke, yang kedua, R-nya bisa menerjemahkannya. Jadi dia menerjemahkannya sebagai objek karakter ya.
Ya, di sini otomatis ini dua ini ya, dua simbol ini akan dianggap R sebagai representasi dari tanda kutip ganda. Oke. Oke, cara kedua adalah dengan menggunakan ini. Ya, tadi kan kita udah tahu membuat objek karakter tuh bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda. Nah, supaya R nggak bingung, ya bedain aja tanda kutip yang ada di dalam apa, yang menjadi bagian objek dengan yang tanda kutip yang digunakan untuk membuat objeknya, ya. Oke, jadi dalam hal ini saya gunakan yang tunggal untuk membuat objek karakternya, ya. Sedangkan yang kutipan dari pesan Pak Mendikbud itu saya gunakan tanda kutip ganda. Kita lihat hasilnya. Otomatis langsung R-nya memberikan tanda slash ini, garis miring, sama seperti di atas. Jadi ya, jadi ini sekali lagi merupakan dua simbol ini. R itu menginterpretasikannya sebagai kutip ganda. Oke, jadi bisa dimengerti oleh R sekarang, ya. Oke, itu pemecahan masalah tanda kutip, ya. Oke, yang ketiga, nah ingat tadi angka kita bisa gunakan untuk merepresentasi angka itu bisa menjadi bagian dari objek numerik maupun objek karakter, ya. Nah, dalam beberapa keadaan kita bingung, ini angka yang kita hadapin itu karakter atau numerik. Nah, gimana caranya kita memastikannya? Nah, itu menggunakan fungsi yang namanya fungsi kelas, ya. Ini coba kita lihat, ya. Kalau tebakan kita ini yang pertama kan harusnya ini numerik, karakter, numerik, karakter, ya. Oke, kalau kita blok, tekan Ctrl R, ya hasilnya seperti itu. Oke, jadi itu caranya, gunakan fungsi kelas. Oke. Oke, nah ini pengertian objek di konsep objek di R itu sebenarnya cukup kompleks, ya. Tapi nggak usah pusing, ya. Saya juga jarang pusing dengan masalah ini, ya. Jadi yang penting yang cukup kita tahu adalah bahwa setiap objek mempunyai kelas. Itu aja, punya nama kelasnya gitu, ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan tentang fungsi, ya. Sekali lagi, fungsi adalah mengolah, ya, mengolah objek, ya. Ada input, ada output. Nah, untuk memanggil fungsi di R itu sebutkan nama fungsinya, kemudian buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada inputnya. Inputnya itu bisa lebih dari satu objek, dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Nah, untuk bilangan, ya. Nah, ini yang sudah kita kenalkan, yang di bawah ini fungsi-fungsi eksplisit yang sudah dibahas di sesi sebelumnya, ya. Oke. Oke, eksponen 1 bilangan E, ya. Kemudian akar kuadrat dari 25, kemudian log, ya. 10, 100. Nah, ini yang mana ini? Log 10 pangkat berapa sama dengan 100 atau 100 pangkat berapa dengan 10? Kalau lihat hasilnya, basisnya adalah yang mana? 100, ya. Jadi 100 pangkat berapa sama dengan 10? Jawabnya adalah setengah, ya. 100 pangkat setengah. Ya, setengah pangkat setengah itu akar kan. Akar dari 100, ya hasilnya 10, betul kan? Jadi oke. Nah, yang kalau ya kemarin kalau untuk penjumlahan itu kita menuliskannya seperti 5 tambah 3 kan, hasilnya 8.
Nah, sebenarnya ini kita bisa nyatakan juga dalam bentuk fungsi ini, nama fungsi, dan berikan tanda kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini dituliskan seperti ini, ya. Dan karena ini objek khusus di R, tanda plus ini, dia harus diberikan tanda kutip, ya. Ya, ada beberapa ketentuan seperti itu. Jadi, nama fungsinya ini harus diberikan tanda kutip. Oke, jadi ini untuk penjumlahan, dua bilangan, perkalian dua bilangan, ini pangkat, ini 5 pangkat 3 ya. Kemudian yang terakhir ini sisa 5% persen 3 ya, ini 5 topi 3, 5 kali 3, 5 tambah 3 ya. Jadi kalau kita blok hasilnya ya seperti yang kita harapkan. Oke. Jadi operasi yang ya ini kayak gini ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi. Jadi ini sebenarnya perintah ini ya, pemanggilan fungsi juga kan. Oke. Ya, itu untuk objek bilangan. Oke. Nah, kalau objek karakter gimana? Nah, banyak sekali. Ya, objek bilangan juga banyak sekali sebenarnya. Ya, selain ini mungkin ada lagi ya. Ya, saya nggak sebutkan semuanya. Ya, cuma beberapa saja. Jadi, ya kalau kita ngadepin objek karakter tuh bisa apa sih? Ya, kalau ngadepin huruf, ya kita mau apa, huruf besar dijadikan huruf kecil dijadikan huruf besar kan. Nah, ini ada nama fungsi to lower, to upper. Jadi kalau to lower jadikan huruf besar jadi huruf kecil, kalau to upper jadikan huruf kecil jadi huruf besar. Oke. Kemudian ya ini kita lihat aja hasilnya. Oke, jadi to lower, high yang gede ini jadi kecil. Tanda serunya tetap tanda seru. Jadi dia fungsi ini hanya mengenal huruf-huruf ya. Harus ditentukan jadi huruf kecil atau besar. Oke. Jadi semua huruf akan dijadikan huruf besar kalau pakai to upper. Semua huruf akan dijadikan huruf kecil kalau pakai to lower. Oke, itu fungsi. Kemudian substring. Apa ini substring? Nah, oke, ini istilahnya string kan ya, objek karakter ini kan saya sering sebut string. Kalau ada kata sub berarti ya kita mau cuma comot sebagian aja. Nah, comot sebagiannya gimana? Objek karakter ini. Ya, tentukan awalnya mana yang mau kita ambil dan akhirnya ya, posisi terakhir ini posisi awal, posisi terakhir. Jadi posisi 1 H, posisi 2 I. Jadi harusnya hasilnya high. Kalau yang kedua ini high juga, posisi keempatnya mana? 1 2 3 4 J. 7-nya ini. Jadi hasilnya harusnya juga ya. Oke, kita blok, tekan Ctrl R. Oke. Ya. Nah, ini urutan inputnya ini penting ya. Kalau enggak R-nya bakal bingung. Oke. Coba saya ganti ya 7,4. Oke, R-nya bingung nggak? Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya kita bingung, kita yang bingung, R-nya nggak bingung. Oke, jadi jangan takut, coba saja dan lihat hasilnya dan kira-kira lah R-nya ngapain. Ya, jadi posisi 7 sampai 4 itu ya ternyata nggak dibalik sama R. Ya jadi ya gimana ini? Jadi R-nya bingung nentuin kok mundur. Dan hasilnya kenapa nggak error tapi keluar hasil seperti ini. Ya, ini artinya
objek karakter yang nggak ada simbolnya. Oke. Oke. Jadi ya itu nanti lain kali bisa lebih terbiasa ya mengenai hasil-hasil dari R, dan yang penting itu menggunakan R itu ya hasilnya harus sesuai dengan ekspektasi kita kan. Jadi ya kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita harus hati-hati ya. Oke. Biasanya jadi kita mengandalkan intuisi kita aja ya, yang mana masuk akal untuk menjelaskan suatu fungsi itu kerjanya gimana. Oke. Nah, kalau sebenarnya bingung, itu sebenarnya kita bisa mengecek penjelasan suatu fungsi, ini fungsinya gimana makainya. Nah, itu kontrol C ini tanda tanya, kontrol paste. Nah, tanya CR, ini fungsi sub str ini, sub str ini gimana sih cara makainya. Nah, ini tanya CR. Oke, enter. Itu nanti di browser muncul penjelasan. Nah, ini penjelasannya bahasa Inggris ya. Jadi mungkin yang bikin nyerah ini, aduh kok bingung, biasanya seperti itu, panjang banget. Biasanya saya ya kalau saya pakai R langsung lari ke examples ya, dan gunakan intuisi untuk memahami hasil ya, gimana R itu bekerja. Oke, jadi intinya lebih banyak mencoba eksperimen, kayak Pak Nadim bilang, waktunya kita lebih banyak eksperimen. Oke, jadi itu. Jadi dilihat contohnya, eksperimen aja, langsung di copy paste ya, di di Ctrl C, Ctrl V, ini udah rame, dibersihkan, Ctrl L ya, sekarang Ctrl V. Nah, ini contoh-contohnya yang ada di dokumentasi dari fungsi substr. Nah, ini juga dia memberikan ada namanya substring lagi. Nah, ini juga gimana cara makainya, ya kita lihat hasil outputnya aja ya. Nah, ini nanti objek yang ini ada lebih dari satu objek karakter. Ini nanti kita belajar yang namanya vektor ya, itu nanti. Oke, jadi ini ingat, uh, fungsi di R bisa menerima objek sederhana dan objek yang lebih rumit dipecah-pecah jadi objek-objek yang lebih sederhana ini. Jadi yang di bagian kedua ini ya, objek kompleks diubah jadi objek-objek yang lebih sederhana. Oke, huruf lebih sederhana toh dari kata ya, susunan huruf. Oke, jadi itu. Jadi tinggal lihat contoh, kerjakan, dan gunakan intuisinya. Dalam kebanyakan hal kita akan mengandalkan intuisi kita untuk mengerti hari ini ngopoin toh. Oke. Nah, yang saya berikutnya yang sering saya pakai ya dalam mengkode R ya, itu adalah fungsi paste. Jadi ya sekali lagi tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ngapain ini paste nya ini? Oke, saya miss yang pertama, bersihkan dulu. Oke, saya ulangi. Jadi ini 3, Ctrl R. Oke, jadi paste high juga, hasilnya high juga, tanda serunya masuk juga, jadi dipisahkan oleh spasi ya. Jadi secara otomatis kalau kita nggak kasih ini SEP ini sebenarnya menyatakan pemisah dari dua kata yang digabungkan. Jadi paste ini ya kita bisa tebak toh
fungsinya untuk menggabungkan dua objek menjadi satu objek, dua objek karakter menjadi satu objek karakter, ya. Dan yang paste di sini, ya, kita secara khusus bilang pisahkan dengan koma. Kalau di sini nggak dibilang, dia otomatis menggunakan tanda spasi untuk pemisahannya. Kalau kita mau, loh ini kok sama, ya, kalau mau kita ada tanda spasi di sini, ya, sesudah tanda koma, ya kasih aja tanda spasi. Jadi oke, di control block R, jadi pemisahnya koma kemudian spasi. Hai juga. Ngapain itu? Oke. Nah, yang terakhir, salah satu fungsi lain adalah enchar. Enchar ini ngapain? Ini adalah menghitung jumlah huruf atau jumlah karakter yang ada di dalam objek, uh, uh, di dalam satu objek karakter. Mungkin bilangnya jumlah simbol, ya, berapa banyak simbol di dalam satu objek karakter di R. Oke, jadi kita mau tahu panjang genom virus COVID ada berapa. Kalau kita lihat, tebakan kamu berapa panjangnya? Bisa tebak nggak kira-kira? Ribuan, ratusan, puluhan ribu? Kita lihat hasilnya. R-nya harus running panjang. Oke, hasilnya nyampe 29.903. Itulah panjang dari DNA virus COVID. Ya, panjang juga. Ya, ini ya, runtunan ATCG ini menyimpan informasi mengenai virus COVID. Jadi, ya, bagian tertentu dari virus ini akan jadi diterjemahkan, ya, di dalam tubuh kita akan diterjemahkan menjadi proteinnya si virus, ya. Jadi proteinnya virus. Nah, jadi dengan mengetahui sekuen DNA ini, sebenarnya manfaatnya adalah kita jadi tahu protein si virus, dan kemudian akhirnya kita bisa mendesain vaksin. Ya, jadi kita sebenarnya beruntung sekarang ini, ya. Di masa pandemi sekarang ini sebenarnya kita beruntung, sekuen DNA si virus ini kita bisa tentukan dalam hitungan minggu saja, ya, setelah munculnya outbreak-nya, ya. Bayangkan dengan pandemi influenza yang terjadi tahun 1918, ya, itu 50 juta diperkirakan yang meninggal karena pandemi influenza. Nah, itu sekuen DNA-nya si virus itu baru bisa ditentukan tahun 1980-an atau 90-an. Jadi sekitar 70-80 tahun lah, ya, 80-an tahun untuk menentukan sekuennya si influenza sehingga kita bisa desain vaksin influenza. Ya. Ya, pandeminya udah lewat baru bikin vaksinnya. Percuma toh. Ya, nggak percuma. Kemungkinan virus influenza bisa kembali, dan ya, sekuensi virus itu penting untuk disimpan, ya. Ya, banyak hal yang bisa dipelajari dengan memperoleh informasi mengenai sekuen, ya, kita sebutnya di bioinformatika itu sekuen DNA dari si virus, ya. Manfaatnya sangat besar. Oke, jadi salah satunya untuk mendesain vaksin, ya, dan hal lainnya, ya, memahami evolusi dari si virus tersebut, ya, mutasinya gimana. Nah, itu berdasarkan informasi ini yang diterjemahkan ke proteinnya juga, ya. Oke, itu ya nanti mungkin bermain-main dengan sekuen DNA ini, ya, di lain kesempatan. Oke, itu saja untuk kesempatan ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memperoleh manfaat. Terima kasih lagi.